Autobiografi. Autobiografi itu yang nggak naik videonya. Yoi anjing. Video pertama. Si Lonte. Ini ntar yang kita naikin yang video pertama dulu. Ya. Itu bareng ini. Kenapa ya orang kalau nyawer tuh suka nggak mau kasih nama ya? Biar ada aliasnya aja, internet alias sih. Makbul Mubarak. Mablu Barak. Coba lihat lah filmografinya kayak apa sih, Mang? Banyak deh kayaknya. The Play itu. Maledik. Ini benar-benar film ini, benar-benar film Short ya. indie. Indie banget. Yuk. Action. Setelah bahas Alpha tadi. Udah masih lucu ya. Gua pengen Dijemput maghrib itu loh. jam 6. Iya kan? Ya kita Gua coba pengen serius. Gua pengen berak nih. Pengen berak. Iya. Tapi ini autobiografi dari siapa, Mel, yang nyawer, Mel? Aduh, namanya XX soalnya. XX. Masa kita sebutin email ya? Enggak, lu sebutin namanya nggak? Namanya XX doang. XX doang. Iya. Ya itu XX ya. Udah request untuk autobiografi. Iya. Nah, jadi buat lu pada yang mau request ngobrolin film kita ini, boleh langsung sawer, link sawernya di bawah. 100.000 untuk film-film bagus, film-film yang masih bisa ditoleransi. Sinetron? Untuk sinetron 250.000. Karena itu digital torturing namanya. Ya penyiksaan digital ya guys ya. Ya. Otak lu terhimpit lama-lama. Kenapa kita minta sawer? Karena perpres jurnalisme berkualitas lagi digadang-gadang akan menghancurkan para media-media independen kayak kita ya. Iya. Jadi kita minta sawerannya untuk kita tetap bisa terus berkarya ya, Wel. Iya. Anjing berkarya mau munafik. Yang penting kita bisa makan ya. Bisa makan. Lalu dia benerin anjing. Berkarya geli ya. Bisa makan. Iya. Ya. Karena kan Manuel dapat duit juga dari Good Life BCA ya. Anjing. Jadi kan nggak perlu ini dong. Nggak perlu kan? apa? Nggak perlu dibayarin pakai saweran. Perlu dong. Karena saweran ini kan sebenarnya balik ke kita untuk mereka juga. Kan kita mau ngadain nobar gitu-gitu. Iya, nobar juga nanti ya. Belum ditentuin film. Oh, gue tahu film apa yang terdekat. Ketika berhenti di sini. Kenapa nggak Susana? Susana boleh juga sih. Jadi kita bisa ngobrol itu film Susana di dalam bioskopnya. Gue rasa sih nggak ada yang terganggu sih, Wel. Gue rasa akan tetap Terganggunya sama Susananya berisik. Berisik Susana Ini lu orang ini lagi ngobrolin film lu gitu ya. Karena itu trailernya Susana agak lu namanya ya. Iya, dibikin mirip sama almarhum siapa namanya lupa gue. Susana. Sil. Goblok jatuhnya nih, goblok. Penyakitnya namanya G guys ya, goblok ya. Tapi kali ini kita nggak bahas itu dong, kita bahas bahas film autobiografi. yang kita pernah bahas tapi nggak naik. Rilis. Karena itu formatnya format OG kita ya awal-awal. Iya, bener-bener pilot lah, pilot. Gue rasa kalau lu nonton itu pun kayaknya agak Lebih kurang ke- tertarik. Karena tone-nya beda banget ya. Dan jijik sih, lebih ke jijik sih kayak. Iya, kita so serius Sotoy banget nih orang nih dua nih. Iya. Bakal gue masukin lagi. Iya. Iya itu yang kita Tapi tetap anjing ya, maksud gue itu karena gue nonton pagi banget sama dia tuh. First hour ya. Jam 12 Jam 12 siang gue nonton, nyamperin dia, habis itu kita langsung syuting dan end up tidak rilis ya guys ya. Iya. Padahal Apa? filmnya bagus. Bagus. Filmnya Dan bagus. ini udah ada di Amazon juga kalau lo Iya, nonton. betul. Udah di Amazon, udah streaming. Dan ini filmnya soal sebuah bapak-bapak pejabat yang lagi pengen nyalek ya. Seorang dong anjing, Iya, kenapa sebuah? Sebuah ya, seorang ya. Songgok aja sekalian lu. Karena kan memang apa namanya anggota-anggota begitu kan banyak yang Selamat malam semuanya anak-anak tiri bapak tersayang. itu nanti di-cut ya. Ya. Ya tapi yang ini sih nggak main slot ya, karena nggak ketahuan juga. Oh iya benar. Ini nggak Karena main nggak ada slot. adegan slot, tapi di mobil mungkin main slot. Tapi intinya anggota ini. Bukan slot Candy Crush dong. Candy Crush ya, Candy Crush. Candy Crush-nya cuma muter gitu ya. Jalan sendiri Candy Crush. Terus ada petir-petirnya gitu ya. Ini Candy Crush dewasa kali ya. Nah intinya ini anggota lagi pengen nyalek di desanya, di dapilnya dia lah. Iya. Bisa dibilang daerah pemilihan ya. Iya. Dan ini konsepnya adalah menceritakan ajudan muda yang menggantikan bapaknya yang dulu sudah bekerja sama si anggota ini dan akhirnya menggantikan peran si bapak tersebut yang dipenjara karena sebagai jual kepalanya lah ya. Iya. Dicepu ya. Dan akhirnya anaknya bekerja dan konfliknya dimulai dari situ. Nah, sebenarnya kalau dari gue pribadi sih gue bilang sama Manuel di review gue pun sebenarnya ini film bagus, tapi memang terlalu apa ya buat gue pribadi terlalu diam pertama.
banyak titik diamnya. Tapi kan ada alasannya ya. Iya, kenapa makanya dia itu gitu. itu yang nanti bakal Manuel ceritain. Kalau dari gue pribadi sebagai penonton doang, gue merasa banyak titik diam dan cukup dragging buat gue pribadi dan cukup bikin ngantuk pada saat itu gue nonton. Karena mungkin di first hour juga jam 12 ya. Jadi gue merasa agak ngantuk, tapi secara plot sebenarnya cukup menarik. Nah coba lu yang jelasin lah teknisnya, karena kan lu kemarin juga ceritain ke gue teknis lampu lah. Ya sebetulnya kalau dari secara penggambaran dia mirip-mirip sama tadi kita bahas Parasite. Parasite. Cuman Parasite itu dia lebih ke arah framingnya diem, karakternya yang gerak. Kalau dia tuh kameranya ikutan gerak, tapi tetap memberikan kita framing yang menggambarkan kesan di saat itu. Menurut gua kayak ada adegan Arswendi yang lagi bingung gimana caranya dia ngebujuk anaknya yang lagi ngambek, si ajudannya lagi ngambek, gimana ceritanya. Nih banyak shot-shot buntu ya Bel. Yang nggak Ya. dikasih lihat lawan perannya tuh ekspresi kayak apa gitu. Betul, banyak juga kayak gitu. Dan itu langsung di-cut tuh. Berasa banget dia tuh memang kasih room yang padet biar kerasa kayak memang karakter lagi terhimpit segala macam. Menurut gue emang gambar di sini berbicara banget sih. Iya. Gue lupa nama DOP-nya siapa, tapi bukan orang Indonesia, orang luar. Dan menurut gue yang tadi dulu bilang adalah banyak heningnya. Iya. Kalau untuk orang yang nontonnya untuk mengharapkan cerita dari mulut, kayak storytelling dari mulut, menurut gue emang agak hening sih dibanding sama Parasite ya. Iya. Karena Parasite ketika lagi Dialog framing, tetap jalan. dialog tetap jalan. Kalau ini dia emang kasih gambar ke kita ketika ya dia ada di situ ya gambar aja tok gitu. Iya. Biar lu artis sendiri nih gambarnya apa maksudnya. Kalau gue ngerasa gitu. Jadi Dan mungkin Arswendinya nggak main-main ya. wah bener-bener gila sih. Gue berasa takut memang. Iya. Lu berasa intimidating lah saat lagi berdua sama dia gitu misalnya. Iya, waktu dia lagi melotot gitu gue berasa takut buat bayar cicilan ya, karena kan juga susah. Maklum ya dulunya kaya dia. Ya. Dulunya tas kawin itu lah. Anjing. Nggak, tapi ketika Arswendi melotot ke arah anaknya, ke arah orang yang ngerusakin baliho dia, gue ngerasa kayak Udah bisa bunuh orang ini. anjing ini mati Ini orang nih. gitu ya. Karena dia super power ceritanya di situ kan. Iya, dan sebetulnya lu tadi mau ngomong apa? Enggak lu dulu lah. Lu dulu lah. Enggak mau gua. Ya, lu dulu lah. Kontol. Enggak, kalau dari dengar interview dari sutradaranya Makbul Mubarak. Mubarak. Sorry kalau salah sebut namanya, tapi seingat gua dia tuh pernah sebut di interview beberapa acara gitu. Ini memang based on cerita dia gitu. Ketika dia masih kecil dia ada di kampung. Hasil observasi lah ya. Hasil observasi dia. Jadi ketika itu sendalnya itu pernah hilang dibilang. Sendalnya hilang, habis itu dia cari sendalnya, nggak ketemu. Akhirnya bilang ke bapaknya, "Pak, ini sendal gue hilang." Sendalnya lumayan mahal pada saat itu. Terus bapaknya bilang, "Lu cari tuh orang yang nyolong sendal. Kalau udah ketemu, panggil gue." Akhirnya dia cari, ketemu orang yang nyolong sendalnya, dipakai sendalnya. Dipanggil bapaknya lihat tuh orang, udah kita beli sendal baru aja. Ternyata orang itu memang anak orang penting, memang anak orang apa ngomongnya? Gila ngomongnya. Mantan anggota. Jadi memang dia berdasarkan hal itu. Memang dia punya basic di situ. Ya di makanya perkampungan. cita-cita juga kayak gitu kan. Ada yang dikebukin di ruangan ya. Ya. Terus lu lihat prosesnya nih, si ajudan ini yang tadinya nggak mau akhirnya mulai terbawa suasana Iya. karena pengen punya kuasa gitu. Ini anak muda yang lagi nyari jati diri. Betul. Dan kebetulan dapat kesempatan buat nemenin anggota. Jadi autobiografi di sini adalah bukan menceritakan autobiografi seseorang, tapi autobiografi di sini adalah dia sedang meniru si bapak-bapak ini, si Arswendi ini di sini gitu loh. Karena Gua saat lupa. di dalam rumah kan tidak seperti itu. Pas di luar, Ya. tiba berperan seperti layaknya si anggota ini. Betul. Dan menurut gua gua setuju dan tidak setuju sama lu sih. Gua setuju kalau misalkan lu bilang terlalu dragging di sini. Tapi kalau lu bilang terlalu hening, menurut gua masih bisa dinikmati dengan gambarnya. Tapi kalau dragging iya, karena menurut gua terlalu capek kita nonton cuma dengan pesan di endingnya doang. Iya. Karena Karena banyak endingnya- prosesnya tuh gitu-gitu aja. Iya, Bang. Nggak ada signifikansi ke cerita sama Iya, sekali. iya. Jadi anggapannya lu kayak lihat repeated proses aja dan berkali-kali gitu. Dan di endingnya kan cuman kayak ternyata dia cuma mau menggambarkan lu jangan sama kayak orang itu gitu Iya, kan. udah gitu doang sebenarnya. Message itu doang. Iya, bunuh-bunuhan aja kan abis itu kan. Iya. Ya gitu aja udah. Jadi emang sebenarnya ceritanya tuh nggak, ya mungkin kalau misalnya kita nggak tahu track back ke sutradaranya punya observasi itu, ya sebenarnya lu relate. Sebenarnya ini apa yang coba digambarkan sama publik aja soal oknum-oknum gitu kan. Dan itu digambarin menurut gua cukup sempurna ya di sini ya. Ini anggapannya ngasih yang model skala kecil aja
lu udah semengerikan ini. Iya. Gimana yang di ibu kota atau kota-kota besar? Ini dapilnya desa loh maksud gua. Iya. Ini sekelasnya desa gitu dan itu udah ngeri banget sebenarnya. Lu bisa ngapain aja di situ. Lu yang bunuh orang ya lah, lu bisa datang juga ke pemakamannya maksud gue. Iya. Itu ngeri banget. Lu ngasih speech buat orang itu. Iya. Padahal lu yang ngabisin itu orang gitu. Jadi emang di sini lu benar-benar ngerasain rasanya jadi seorang oknum gitu ya di sebuah tempat dan lu ngerasain seberapa berkuasanya dia nih. Dan itu terdeliver dengan baik. Dan menurut gua bagaimana cara lu nginterpretasiin karakternya Arswendi juga jadi cukup multi interpretasi ya. Lu ngerasa dia gay tapi kok nggak gay. Nggak ada eksekusinya. Lu ngerasa dia straight kok nggak straight juga gitu. Kayak pengen mandiin ajudannya lah segala macam tapi end up nggak kemana-mana gitu. Jadi lu lagi bingung sebenarnya ini orang tuh emang sesusah itu untuk ditebak gitu, karakternya kayak apa. Makanya autobiografinya akhirnya kayak lu aja sendiri yang interpretasi autobiografi dia tuh apa gitu. Ya keunikannya di situ sih menurut gua film ini ya. Gua sih masih enjoy sih buat nonton film ini kalau misalkan ngulang lagi sendiri ya maksudnya nonton 2 kali 3 kali masih enjoy karena gambarnya memang dimanjain ya. Suasananya tuh fotokopier gitu ya, Wel? Iya, lebih ke gelap-gelap gitu kali ya. Paletnya juga palet biru kalau nggak biru merah gitu. Ya tapi menurut lu gua ceritain yang lampu merah dong. Yang mana ya? Lu pasti udah lupa kan anjing. Oh yang lampunya suka merah tuh artinya anaknya nggak mau diganggu atau apa ya? Iya kayak gitu-gitu juga ya apa ngomongnya simbol kali ya ngomongnya. Apa ya kita ngomong? Sign. Ketika lampunya lagi warna tertentu emang ada sign yang mau tunjukin ke kita. Dan ada perubahan misalkan bapaknya sebelah sini warnanya biru, anaknya sebelah sini warnanya merah. Emang mau ngasih ke kita bahwa dia lagi nggak mau diganggu nih, gitu-gitu. Jadi emang gambarnya ngebicara. Gambarnya emang ngasih tau kita kalau suasana itu seperti ini gitu loh. Memang bagus menurut gua. Pas dia lagi hubungin orang kan lampunya merah. Serem banget. Kalau misalkan lu lagi punya waktu ya lu nontonin BTS deh. Karena BTS-nya cukup serius di sini. Dia pakai 4 orang dan ada dalam BTS-nya ada direkturnya. Jadi emang udah niat dokumenter. Bagus. Karena emang ini film kayaknya moodnya juga dijaga banget. Bener. Tapi kalau misalkan lu inget-inget ya gambarnya sebetulnya nggak terlalu rumit. Nggak terlalu. Tapi ketika lu lihat BTS-nya rumit banget ternyata. Jadi karena mereka pengen jadiin visual buat nyeritain ke kita kan. Jadi kayak yang dia kan punya tempat hiburan gitu kan. Warnanya agak hijau-hijau gitu kan, agak greenish. Yang warung gitu kan. Iya. Nah itu ternyata di BTS itu ribet banget buat nyiptain warna kayak gitu. Agak repot. Apalagi di perkampungan yang lumayan jauh dari listrik kan. Soalnya dicetak kan warna murah gitu kan. Iya. Ngasih lihat nih warna murah nih. Betul. Ya dapat tapi menurut gua. Iya. Ini sih salah satu film yang menurut gua cukup mengena ya Wel pada saat itu ya. Setelah eranya fotokopier kayaknya wah banget. Terus lu masuk ke sini yang lebih dark, lebih gloomy gitu cara penyampaian ceritanya. Dan titik tenangnya tuh banyak banget nih di film itu. Jadi benar-benar hening banget di bioskop pada saat itu ya. Beda sama Barbie ya. Karena kalau Barbie kan lu ke Amerika cuma 2 jam. Barbie. Pakai Millennium Falcon, pesawatnya Han Solo ya. Itu buat anda-anda yang ngomong sebenarnya, ini sebenarnya tidak tahu. Bahkan ke Amerika bisa 3 jam. Oh gitu ya? Iya. Wih, ada pesawat lebih canggih. Serius, ada pesawat namanya Millennium Falcon. Jadi ini beda sama Barbie guys. Kalau yang ini gue salut sama film Indonesia yang sepi kayak gini. Karena soalnya kalau nonton film Indonesia biasanya cukup rame. Ada wak-wawnya gitu. Lo tau gak nontonnya suka wak-waw gitu. Tapi kalau di Gading mah enggak lah. Arta tuh masih sering tuh ada begitu tuh. Arta Gading Pecah juga tuh Arta Gading. Iya, tergantung tempatnya lah. Tergantung tempat sih. Kalau nonton di Atrium Senen juga pasti kayaknya bakal gitu sih. Karena gue pas itu nonton pocong jadi nggak serem ya. Karena orang tuh, ini tuh pocongnya datang. Nonton aja maksud gue. Kita nonton Doctor Strange tuh di Arta. Iya, itu juga. Sepanjang film cerita dia pacaran nih. Si cowoknya udah nonton. Iya. Diceritain semua. Mbak juga apa ya, goblok. Maksud gua, tonjok aja mbak. Lu bilang emang gua buta gitu maksud gua. Kan gua juga bisa nonton. Tapi intinya autobiografi buat gua skornya 8,5. 1,5-nya untuk preferensi pribadi gua. Karena gua nggak terlalu menikmati pace ceritanya yang agak terlalu lambat. Gua tetap kasih 9 sih. 9. Karena kenapa nggak 10? Karena menurut gua sih sebenarnya bagus banget. Cuma yang tadi gua bilang itu terlalu dragging sampai akhir dan pesan yang di akhirnya tuh terlalu gitu doang. simple buat cerita. Yang atau mungkin aja kita yang goblok ternyata pesannya sangat mungkin kita nggak pernah tahu. Tapi kan balik lagi film kan dikasih ke penonton yang nilai sendiri pesannya apa. Jadi pesan lu dan pesan anda semua ya bisa jadi beda. Siapa tahu kita pesannya ini, lu pesan nasi goreng. Bener. Nah, ada coklat, ada strawberry, ada serikaya, ya guys ya. Oke juga. Ya.
Itu ternyata lucu menurut gua. Jadi itu sini Oppenheimer ya. Gebrak, gua lagi nanya, iya kayak ada apa kan mainnya? Iya, ada strawberry, ada coklat. Emang anjing, maksud gua Oppenheimer loh diketawain, udah tidur, ngetawain. Nah, itu dia uniknya di sini gue nggak tidur, Dok. Karena memang gue tertarik sama visualnya, gue enjoy. Tapi kalau di Oppenheimer kan lebih banyak ke dialog kan. Memang Oppenheimer tuh shotnya bukan shot-shot Iya betul. rumit sebenarnya. Emang shot simple. Shot simple, narasinya yang rumit. Betul. Gitu. Kalau dia terbalik nggak ada narasi, shotnya yang lebih bagus gitu, lebih kompleks. Ya plus minus lah ya. Cuman Oppenheimer mah salah satu biopic paling gila lah. Kalau bisa tahu ya. Autobiografi, bener autobiografi itu. Bener, karena yang bisa nilai-nilai shot itu sebenarnya yang ngerti-ngerti film doang. Iya sih. betul. Nggak semua Iya. orang. Jadi ya memang segmented aja filmnya Iya. untuk autobiografi ini. Karena kalau kayak dia ngerti teknis ya lu ngerti nih apa yang coba disampaikan gitu. Ini kayak gini. Tapi kita yang nggak ngerti teknisnya mah lu lihat film sebenarnya ujung-ujungnya masalah cerita aja. Iya betul. Sama masalah aktor-aktornya aja kan. Tapi ini aktornya mendukung semua di autobiografi, jadi lo harusnya tetap bakal menikmati film ini, apalagi kalau ini adalah film lo banget, yang suka model-model filman penceritaannya pacingnya lambat, development karakternya pelan-pelan. Nah ini, karena hampir semua prosesnya nggak ada indikat ya, Bel? Iya. Bener-bener satu gitu. Jadi silakan bersabar karena filmnya durasinya cukup lama ya, 2 jam kalau nggak salah. Kayaknya sih gitu. Udah 2 jam Gue lupa inget sih. Jadi silakan dinonton di Amazon, lu bisa Amazon. nonton itu. Dan kalau misalnya lu suka dengan video kita, silakan like aja karena pastilah bagus video kita. Gak ada obrolan film sekomprehensif ini. Karena satu-satunya yang ngobrolin film cuma kita. Tanpa melihat reviewer dari luar, ya kan? Karena kan ini kan film autobiografi, nggak mungkin di-review sama orang luar kan? Ini emang perspektif kita aja sebetulnya. Tapi masuk festival bro. Oh iya. Masukan saya. Ke Cebango kalau nggak salah ya. Hah? Festival ke Cebango. Itu festival jajanan Bango. Oh iya salah. Festival kecap Bango apa? Goblok. Iya. Berarti kan semua hidangannya kecap. Maksud gua kecap main course nih gitu kan. Gue lupa masukkan apa enggak sih? Kayaknya iya deh. Dia masuk festival setahu Iya gua. masuk festival. Karena ini kan dia doi basicnya short film jadinya. Iya, short movie dan film-film indie lah ya. Ya, ini berasa lah indinya lah. Lu nggak perlu dikasih tahu ini film indie juga lu tahu lah ini film indie. Kalau lu sering nonton film kayak autobiografi juga film indie banget kan. Karena di tengah-tengah ada yang joget-joget gini ya. Ting ting. India. Terima kasih sudah menonton. Kalau mau nyawer ada di bawah request film 100.000. Kalau request untuk sinetron bangsat 250.000. Instagram kita sebelah sini. Ya. Dadah bye. Terima kasih. Kalau Alpa ketemu sama Jenderal di mana ya? Hah? Alpa ketemu Jenderal. Alpa. Bagus dong online shop kita ada yang beli jenderal. Bukan itu. Oh, bukan. Itu bintang satu ya. Oh, itu yang satu. Jenderal, ya kan? Jokes bangsat itu. Alhamdulillah, gue gitu dibeli Jenderal. Beli jenderal.